Assalamualaikum Bunda. Bunda, pasar merupakan tempat yang sangat familiar dan sering kita kunjungi. Sebagai istri atau sebagai seorang ibu, pergi ke pasar adalah rutinitas yang sering dilakukan. Ya, tentu saja karena pasar adalah tempat transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi keluarga, baik serupa sandang, pangan maupun papan. Namun ternyata ke pasar juga ada adabnya loh Bunda, karena di pasar terjadi interaksi banyak orang dengan banyak kepentingan, baik antara penjual dengan pembeli, antar sesama pembeli dan juga antara sesama penjual. Ketika kita salah dalam berinteraksi di pasar, malah bisa menjadi dosa dan maksiat. Waduh, hati-hati ya Bunda. Lalu bagaimana adab ke pasar agar kita tak mudah tergoda dan tak menjadi dosa menurut Islam? Mari kita simak pembahasannya di Assalamualaikum Bunda pagi ini bersama Bang Melki, Bunda Nada dan Bunda Liza. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bunda. Aduh, gimana ya Bunda ya? Saya lagi kesel nih sama istri saya Bunda. Saya kasih uang belanja kemarin setiap pagi tuh 100.000 Bunda. Bener dong 100.000 ke pasar. Banyak dong belanjanya. Pulang dari pasar pasti minta lagi. Tambahin lagi dong 200.000, tambahin lagi dong 300.000. Masa sekali belanja ke pasar 400.000 Bunda? Ada alasannya. Oh iya dong, tak buat nyetok besok-besok. Mumpung harga cabai murah, mumpung harga bawang bawang siung murah. Bawang siung put. Iya, pokoknya alasan banyak deh Bunda. Iya. Sehari belanjanya 400.000. Emang kalau Bunda-Bunda di sini kalau sekali belanja ke pasar berapa? Ya tergantung. Bisa lebih banyak. Kan belanja Bisa lebih daging. banyak? Iya. Kan harga agak mahal. Kenapa pada matre sini? Ya nggak matre memang udah kebutuhan. Kalau istri saya tambah ngeselin apa? Iya. Sayang, kalau umpamanya belanja di pasar ditawar dong. Dia, gitu, bibir saya diginiin. Terus. Jangan suka nawar, itu tuh udah pasar termurah dia bilang. Gak mau nawar Bunda. Iya. Saya kan ya, kantong saya kan jadi kering ya. Ya istri udah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Lagi ngobrol apa nih seru banget? Yang swing siapa? Bukan bawang siung maksudnya Bunda. Saya emang gak pernah belanja di pasar nih Bunda. Tapi kok saya gimana ya merasa kok belanja ke pasar mahal ya. Kan kantong saya lama-lama kering ya. Kan ada pepatah. Apa tuh? Dompet kosong nyaring bininya. Kalau dompet saya kosong gimana? Emang sehari belanja ke pasar tuh berapa Bang? Saya kasih 100.000. Terus? Tapi setiap pulang dari pasar nambah lagi 300.000, 400.000. Iya total setiap hari belanja di pasar tuh 400.000. Oh, 400.000 mah Bang zaman sekarang nggak ada apa-apanya. Oh, tidak dapat pembelaan nih berarti ya. Aneh sekali. Mahal, daging mahal. Apa-apa mahal. Nanti makanya kita bahas nih Bang. Nah, ada pertanyaan sih dari saya tentang tawar-menawar. Iya. Istri saya tuh kalau mau nawar tuh gimana ya? Rasanya gengsi atau apa. Padahal menurut saya, nawar kan boleh ya? Iya. Ada gak sih adab tawar-menawar tuh di pasar dalam Islam? Ada. Nah, kita akan bahas di Assalamualaikum Bunda pagi hari ini bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Ar-Rohim. Cakep. Pas. Naik gaji ya? Biasanya digaji di lantai 1, besok di lantai 2 digajinya ya. Naik pada lantai 2. Kalau Bunda yang ada di studio ini dari mana? Dari Duren Sawit. Duren Sawit. Gimana Bunda? Adab tawar-menawar di pasar dalam Islam itu seperti apa? Iya, baik. Dibahas ya Bang? Bahas, silakan Ya, dulu. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah nih kita ngebahas pagi hari ini pas banget nih di jam-jam segini pembahasan tentang masalah ibu-ibu ke pasar. Ya, emang sehari ke pasar 100 cukup nggak sih? Cukup. Bisa juga enggak Bang? Kok bisa enggak sih? Tergantung karena memang ibu-ibu pasti tadi bilang, sekarang
cabai udah mahal. Daging Kalau mahal. dikasih 100 ya tergantung sesuai dengan apa yang mau dibeli gitu ya. Dan wahai para kaum laki-laki, wahai para suami, jangan dulu suuzon ya, jangan dulu berprasangka buruk kepada istri. Coba sekali-kali, Bun. Ya. Bunda, Iya. kalau suaminya marah-marah dikasih uang 100 kok habis, besok suruh suaminya ke pasar. Ya. Ya Bang ya, Bang Melki sekali-sekali ke pasar coba. Saya nggak tahu harga-harga di Nah pasar. kan cabai, ayam, ikan buat nyetok itu semuanya perlu dana. Tapi memang peraturannya semuanya dalam Islam memang ada. Artinya apa? Adab-adab seorang wanita untuk pergi ke pasar. Apa tadi pertanyaannya Bang? Boleh nggak sih nawar? Tawar-menawar di pasar, boleh nggak sih? Boleh nggak sih sehingga kita mendapatkan harga yang murah? Dalam hadis baginda Rasulullah SAW, kata baginda Rasul, seorang pembeli dan penjual ini memiliki khiyar. Ketika jadi transaksinya, di dalam transaksi tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan, yang ada hanya kejujuran, maka transaksinya akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau transaksinya ada dusta, ada yang ditutupi, ini jauh dari keberkahan. Makanya ada khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar ini adalah hak memilih penjual dan pembeli. Hak memilih mau dilanjutin transaksinya atau memang mau dihentikan. Jadi ada penjual nawar nih harganya 100.000. Oh kemahalan Bang, boleh nggak saya nawar? Itu namanya khiyar. Boleh seorang pembeli untuk menawar barang. Cuma ada adab-adabnya. Pertama, nawar barang jangan mohon maaf terlalu rendah. Karena mohon maaf sekali lagi kadang-kadang kita nawar harganya bukan setengah harga tapi sampai 90%. Jadi 100.000, masa 100.000 Bang? Udah deh 10.000. Ya Allah ya, ada adabnya. Jangan tawar terlalu rendah gitu ya. Kita juga harus mempertimbangkan. Kemudian yang kedua, kalau kita mau melakukan tawar menawar itu jangan setelah ada transaksi akad jual beli. Udah selesai sepakat ya 50.000, oke. Udah dibayar antarodin, ridho sama ridho. Pas keluar tiba-tiba di warung sebelah dapat 45.000. Balik lagi. Jauh lagi kan. Akhirnya balik lagi, Mbak di sebelah sana harga lebih rendah dari ini. Pasti akan mengecewakan dari penjual. Ada adab yang harus kita jaga. Dan yang ketiga bagi orang lain ketika kita ingin menawar barang, jangan kita menawar barang yang memang sudah atau sedang ditawar oleh orang lain. Oh, nikung. Lagi tawar menawar. Penjual, pembeli. Saya mau tawar 75.000. Ya nggak bisa 75, 70.000. Tiba-tiba ada yang datang. Berapa harganya? Saya lagi nawar 70.000 nih. Udah Bang sama saya 100.000. Nah padahal ada transaksi di atas transaksi ini yang diharamkan dalam tawar menawar perdagangan ya. Jadi ada adab-adabnya. Jadi sekali lagi tawar menawar boleh, bahkan kata Nabi ada khiyar, ada hak bagi penjual, pembeli untuk menyampaikan harga berapa yang disepakati. Cocok, lanjut, nggak cocok silahkan keluar nggak apa-apa. Asal jangan menyakiti satu dengan yang lain. Jadi yang namanya tawar menawar di pasar itu disahkan aja. Boleh. Asal ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Iya, betul. Iya. Tidak ada unsur paksaan. Iya. Gitu Bunda ya. Enak nih kita berbicara tentang adab di pasar. Ada yang baper? Silakan kalau mau nanya. Siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangan dong. Iya. Wah, mau nanya Silakan, semua. Bun. Tuh yang pojok Ya, tuh, oke Bunda. Silakan. Ini Pak Belit nyari mic ya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maryam dari Majelis Taklim Asalamiyah. Baper dong Bunda. Iya nih. Bunda, saya mau bertanya. Saya sering ke pasar subuh. Pasar Tapi- subuh. Pasar subuh. PS ya Bunda ya. Iya. Tapi dilarang oleh suami. Larang. Terus itu apa ada hadisnya Bunda? Ah. Terima kasih. Iya Bunda. Jadi ada pelarangan dari suami untuk berbelanja ke pasar. Kita harus nurutin apa bagaimana. Ke pasar subuh ya tepatnya ya. Nanti kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum
Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu penuh cinta. Nah langsung kita jawab nih pertanyaan dari Bunda. Kalau umpamanya bundanya setiap ke pasar tuh subuh-subuh. Berarti mungkin masih pagi banget lah ya. Ada pelarangan dari suaminya Bunda. Gimana sikapnya Bunda tersebut? Harus nurutin apa? Terobos aja. Terobos saja. Izin berada Bang Melki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Tanya dulu ngapa sama laki, ngapa ayah kagak boleh berangkat ke pasar subuh-subuh. Oh pantas kagak boleh, orang bangun tidur kecak-kecak langsung berangkat. Sholat dulu, habis sholat baru berangkat ke pasar. Boleh, apalagi kalau misalkan subuh-subuh nih biasanya masih seger-seger ya Bun ya. Baru pada turun dari truk, baru pada turun dari kolbak, oh mama udah nangkring. Udah pengen bawa belanjaan, udah siap-siap. Malah kalau ada timbangan tukang dagangnya juga kita pegangin. Biar kita duluan ya. Kalau udah sholat silahkan belanja silahkan. Adapun waktu yang dilarang di dalam Islam ketika berbelanja adalah belanja di waktu sholat. Apalagi sholat Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Allah udah melohok baik. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, kata Allah, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli. Yang demikian itu kata Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tuh, menurut Asy-Syafi'i dimulai dari waktu azan, khutbah sampai waktu sholat itu larangannya. Jadi pengharaman jual beli dan wajibnya pergi menuju sholat yaitu untuk orang yang memang diharuskan untuk sholat. Seperti laki-laki, kalau misalkan orang perempuan atau mungkin anak kecil atau dalam keadaan musafir ingin berbelanja tapi ketika lagi sholat Jumat maka diperbolehkan. Asalkan ketika waktu sholat buru-buru diberhenti dulu dah. Ingat dulu langsung menuju ke masjid, sholat dulu baru dah tuh jual beli atau baru lagi ke pasar. Memang ada dalil yang mengatakan janganlah engkau memasuki pasar di permulaan dan paling pulang paling akhir. Jadi kita masuk paling pagi, keluar paling belakangan. Para sahabat mengatakan apabila di dalam pasar itu tidak ada ikhtilat. Apa itu? Bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Contoh mungkin ada pasar yang emang desek-desekan banget. Empok ntar keluar bukan jadi empok lagi. Saking ngap gitu maksudnya udah datang, udah kelamaan ya. Tapi kalau misalkan emang ada yang dibutuhkan dan itu harus mencari dulu tempatnya di mana. Loh, kita kayak ke pasar mana itu namanya? Blok-blokan tuh. Kan pusing ya Mia. Iya. Buat beli daleman di blok anu, beli mukena di blok anu. Pulang-pulang apa kagak tahu jalan rumah kita di mana itu. Ya, oleh karenanya
hendaknya kita ketika ada panggilan untuk sholat, tinggalkan itu jual beli, segera menuju kepada Allah. Setelah itu baru menyebar untuk mencari karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Gitu Po, sholat dulu. Jadi sholat dulu, tapi emang lebih baik untuk izin sama suami lah ya. Izin, kalau perlu bawa ayang bebnya. Ayang bebnya, itu kan bagian dari rutinitas lah. Ibu pasti punya alasan untuk belanja pagi hari, biar anak-anak bangun pagi untuk sekolah tuh semua udah Udah siap. beres semuanya. Sayuran misalnya masih seger bang, belum rame gitu ya bun ya. Terus semua pekerjaan rumahnya masih nanti dulu deh jam 6 baru pada repot. Udah jam 5 udah pada ke pasar. Bener. Kata Bunda Liza, sholat dulu. Sholat dulu. Bawa suami, ntar petek, cangkulin sini. Kasih pengertian dan kepercayaan buat suami. Insya Allah. Mungkin ibu pasarnya kejauhan, ibu rumahnya di Duren Sawit, mungkin pasarnya di Cikampek. Bun, Ya. Bunda, Iya. masih ada yang baper gak? Ayo silakan. Nah, ibu yang tengah, boleh. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mas Roni dari pengajian Majlis Taklim Asalamiyah Duren Iya. Sawit. Baper dong Bun. Iya. Saya mau tanya, ada paman saya di Mekah, suka ke pasar. Di sana tuh kalau ke pasar bapak-bapak ya. Padahal kita di sini Ibu-ibu. biasanya ibu-ibu. Oh iya. Emang ada larangan buat ibu-ibu ke pasar. Padahal kan bapak-bapak disuruh jaga pandangan. Gimana itu Bunda? Oh iya. Kalau Gimana bapak-bapak maksudnya ke pasar matanya bukan liatin dagangan, liatin orang yang dagang. Ya kalau yang dagang bapak-bapak juga, Kagak ngapa-ngapa ya Bun. Ya, ini menarik nih bang pertanyaan ini bang. emang ada pelarangan ya seperti itu ya? Iya baik deh. Baik Bunda, terima kasih ya. Bagus bang. Assalamualaikum warahmatullahi Iya masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bahas ya. wabarakatuh. Bahas Bunda gimana nih? Ini bagus banget di pertanyaan nih. Memang bang di daerah Timur Tengah ya itu biasanya yang sering ke pasar itu kaum laki-laki. Oh saya baru tahu. Gitu. bener. Ya, kenapa? Karena ini yang pernah juga disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasannya memang yang paling banyak fitnahnya itu tercipta dari kaum Hawa, dari kaum perempuan. Makanya kenapa? Mohon maaf sekali lagi di Timur Tengah itu kebanyakannya kaum perempuan itu lebih baik diam di dalam rumah supaya menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dan juga dia menjaga diri agar tidak dipandang oleh yang bukan mahramnya. Makanya kenapa para lelaki yang ke pasar. Tapi kenapa kalau di sini di negara kita Asia juga biasanya memang yang sering ke pasar adalah kaum perempuan, ya. Kenapa seperti itu? Karena memang perempuan ini kan ya mohon maaf banyak sekali fitnahnya. Bahkan kata baginda Rasulullah SAW, abghadul bilad aswaquha. Yang paling Allah benci tempat itu adalah pasar-pasar. Di dalam pasar adanya mohon maaf tipu daya. Di dalam pasar suka ada lalai. Ya Bun ya, Bun. Ya. Bunda kalau ke pasar kadang-kadang gitu kan. Pergi pagi niatnya cuma setengah jam. Cuma ngelihat yang ijo-ijo tuh bang, cabai merah seger demen. Tawa Cabai beli lagi. bawang Beli ijo. lagi. Bawang ijo. Bawang merah. Bawang merah. Beli seger beli. Di sana ada lagi, beli lagi. Belum ketemu temen Bunda. Belum ketemu temen. Kata Panjang tuh. belum ketemu temen, ngobrolnya 15 menit. Iya. Kata teman di sana ada loh ikan peda, enak banget ikan Makan pedanya. dulu. Iya, beli lah ikan peda. Udah balik ke sana, ikan peda kan paling enak pakai jagung. Jagung yang belum beli, balik lagi gitu ya. Masya Allah. Kenapa? Karena ada lalainya di situ, ada tipu dayanya di situ, dan juga mohon maaf banyak fitnah di dalam pasar. Jadi memang sudah sepantasnya kita kalau memang mau ke pasar, udah selesai hajatnya, udah selesai urusannya, Pulang. ayo segera kembali ke dalam rumah, segera pulang. Dan memang kan kita perempuan ini nggak bisa lepas dari pasar ya Bun ya. Bun, cabai habis siapa yang ke pasar? Ibu-ibu. Ayamnya habis siapa yang ke pasar? Baju anak-anak kecil siapa yang ke pasar? Baju suami udah kecil siapa yang ke pasar? Tuh bang, subhanallah. Tapi duit habis siapa yang kerja? Ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak-bapak. Yang habisin ibu-ibu. Kata ibu, makanya harus banyak duitnya. Masya Allah. Masya Allah, amin. Amin. Kan ada Ya Allah, pepatah yang Rabbal mengatakan, Apa tuh? di dalam dompet yang tebal terdapat istri yang senang. Wih, Cakep. istri senang melihat dompetnya tebal. tebal. Tebalnya uang apa tebal dengan Kartu kredit. Bun, Ya. Bunda. Iya. Menarik banget ya tema kita pada pagi hari ini, adab di pasar. Siapa yang baper? Silakan. Arohim juga boleh kalau mau nanya ya. Siapa yang mau bertanya Siapa yang lagi? baper? Baper lagi baper. Boleh. Ya boleh, jangan ragu-ragu, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romla dari Majelis Taklim Asalamiyah. Panggilannya Rom atau lah? Bos Romlah. Bos Romla. Bos Romla, juragan sayur. Lapar Bun. Iya. Saya manggilnya nggak Bun, Bos. Bos, siapa? Siap. Baper Bun. Iya, Bos Romla. Mau nanya nih, sebenarnya apa sih adab berpakaian ke pasar? Nah, Soalnya kan saya kalau ke pasar kadang dasteran aja nih Bun. Dasteran terus saya lihat juga banyak penjual-penjual itu yang pakai perhiasan. Nah, itu seperti apa dan bagaimana menurut Islam? adab berpakaian Adab ke pasar berpakaian ya. ke pasar. Terima kasih, Bos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Adab berpakaian ke pasar. Pakai daster saya rasa nggak apa-apa asal jangan bolong semua ya. Bolong semua, bolongnya cukup yang di tangan aja bolongnya. Kita bahas setelah yang satu ini. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Bunda. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bos Romlah nih. Iya, Bos Romlah Bagus siap. banget nih. Pertanyaan. Ada pakai baju ke pasar. Ada pakai baju ke pasar. Iya. Harus pakai baju yang pertama. Ya jangan tiba-tiba pakai baju berenang. Bunda, Nada silakan. Baik, Sering makasih kerasin Bang Muki, nyangkut Masya tuh baju Allah, renang. Bun. Iya. Bunda. Pertanyaan dari Bos Romlah. Masya Allah ya. Gimana nih, bagaimana adabnya? Bagaimana ketika seorang wanita ke pasar? Tentu yang pertama pakai baju, jangan kagak. Ya, berabe nih urusannya nih Iya. ya. Lalu yang kedua, yang namanya menggunakan pakaian apa saja yang kita nyaman asalkan tetap menutup aurat secara sempurna. Nah, Syarat menutup aurat yang pertama jangan berbayang. Bajunya panjang tapi berbayang. oh tembus pandang. Nah, ini tembus pandang itu nggak boleh. Kalau kena angin tuh set. Iya, betul. Yang kedua jangan melekuk-lekuk. Artinya jangan apa ya Bang? Melekuk-lekuk. Jangan terlalu ketat. Jangan terlalu Bunda. ketat sehingga terlihat lekukan tubuh. Jadi pakaian silakan apa saja. Yang pertama memang harus syaratnya menutup Aurat. Harus Bang, harus wajib. menutup aurat ya. Dan juga pastikan nih ibu-ibu kalau memang mau pakai pakaian yang panjang, ada pakaian dalamnya juga tuh, pakaian panjang celananya. Bahkan kata Nabi, rahimallahu mutasarwilat, Allah merahmati orang yang menggunakan, khususnya wanita menggunakan celana panjang di dalam pakaian panjangnya. Jadi kalau kita pakai pakaian begini Bang, kalau kita pakai celana dalam lagi, celana lebar lagi untuk kenapa? Dikhawatirkan kita mau naik tangga, Betul. auratnya. Kita lagi lari-lari, kesingkap auratnya. Nah tapi kalau kita menggunakan pakaian celana panjang sebagai dalaman pakaian panjang kita, insya Allah akan terjaga aurat kita. Yang kedua, memantaskan diri. Maksudnya apa memantaskan diri? Yaitu ya kalau mau ke pasar perhiasan jangan banyak-banyak. Mau habis pulang dari kondangan sengaja mau ke pasar yang sekira-kira bisa menjadi alihan pandangan orang, kemudian bisa membahayakan kita, tinggalkan, masukin ke dalam tas. Karena kalau kita pakai perhiasan yang berlebihan, yang dikhawatirkan akhirnya bisa menimbulkan kejahatan-kejahatan Menarik kan? perhatian. Menarik perhatian. Jadi mantesin diri aja. Ya insya Allah saya yakin
Ini para bunda-bunda semua yang hadir di sini juga yang menonton tayangan ini pasti sudah bisa menyesuaikan pakaian kalau memang kita mau ke pasar yang mana, kalau kita mau kondangan yang mana, mau ke pengajian yang mana, memantaskan pakaian agar kita tidak menimbulkan sesuatu fitnah di kemudian hari ya. Dan juga Bun, Bunda, jawab ya. Buah matoa bulat dan besar. Rasanya mewah, manjakan lidah. Baca doa dulu sebelum ke pasar. Belanja berkah nggak bikin susah. Masya Allah. Jadi adab yang selanjutnya jangan lupa berdoa kepada Allah. Apa tuh doanya? Ikutin ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah. La syarikalah. La syarika. Lahul mulku. Lahul mulku. Walahul hamdu. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa yumitu. Wa huwa hayyun. Wa huwa hayyun. La yamutu. La yamutu. Biyadihil khair. Biyadihil Wa khair. huwa ala Wa huwa ala kulli syai'in qadir. qadir. Baca itu banyak-banyak ketika mau masuk ke dalam pasar. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita. Allah akan hindari diri kita dari berbagai macam bahaya. Insya Allah. Jadi kesimpulannya kalau mau berbelanja ke pasar itu pakai pakaian yang sopan, yang pantas. Itu yang pantas yang paling cocok tuh ya harus ya. Mau ke pasar yang agak becek-becek ya pakai bajunya yang pantas, jangan pakai gaun. Iya, abis terjun payung tiba-tiba langsung ke pasar, jangan. Waduh, masih bawa rangsel. Cocok-cocokin aja Bunda dan sopan. Bun, Bunda. Iya. Masih di tema kita pada pagi hari ini adab di pasar, adab ke pasar. Silakan yang baper siapa? Nah, rebut-rebutan nih. Iya. Boleh? Iya. Wah. Banyak pertanyaan Bang kalau ke pasar tuh soalnya kita banget gitu. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romannya ustazah ini dah. Bos siapa nih? Nama saya Ibu Hajah Jawidah dari Majlis Taklim As-Salamiyah. Iya. Bapur Bunda. Mau bertanya nih. Saya kan orangnya suka ke pasar Ibu ya. Suka ke pasar ya, dari rumah niatnya nggak lama. Tapi begitu sampai di pasar saya lihat ini yang tadinya saya nggak mau beli. Terus saya beli. Terus saya membandingkan harga. Jadinya saya nawar ke sini ini niat di rumah nggak beli. Saya beli. Itu bagaimana tuh Bunda? Waduh, mantap juga nih. Ini konsepnya adalah kalau ke pasar menebar jala sebanyak-banyaknya, yang termurah yang disikat. Iya, jadi lama pulang ya. Jadi lama. Ya. Ini Ibu sebenarnya ngecek harga apa gimana sih? Itu sambil. Sambil. Iya. Bagus. Ibu ada taktik kalau nawar yang pura-pura ninggalin gitu gak? 2000. Gitu tunggu di... Pasti nih kayaknya nih. Enggak seperti itu. Taktik Ibu nawar gimana biasanya dilakukan? Coba Bun, coba praktek. Taktik andalan Ibu nawar. Oh gini ya Bu ya. Oh iya. Bu ini harganya berapa ya Bu ya? 10.000. Halo, yang ini dibilangnya misalnya 10.000. Nawar, oh ya 8.000 ya. Tahunya nggak boleh 8.000. Yang kita pindah lagi. Dia pura-pura ninggalin berarti namanya. Itu sampai kagak pernah. Baik Bun. Bunda. Islam nih nggak melarang. Bunda mau duduk boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Takut wabarakatuh. kelamaan berdiri ya. Islam tidak melarang aktivitas jual beli di pasar. Dalam Al-Quran juga dianjurkan ketika selesai sholat maka menebarlah kalian untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang harus kita perhatikan, kita jangan terlalu lama-lama di pasar. Takutnya apa? Karena emang ada kata Nabi Muhammad SAW, masjid adalah tempat yang paling Allah suka. Yang paling Allah cinta. Tapi ada tempat yang paling Allah tidak suka, apa tuh? Pasar. Bunda Dada tadi udah bilang banyaknya, ada sumpah palsu, ada riba, ada PHP, ada lagi tipu daya dan lain sebagainya. Makanya kita dilarang nggak boleh lama-lama di dalam pasar. Kalau misalkan emang udah dielis, Mi tahu elis? Lis, Dicatat, Bukan dicatat. dielis, Ya, Bun, bukan. Lis ya Bun. Dielis. Alis. Ya Allah, ini ngapain kita dielis, apa ke alis-alis. Apa yang mau dibeli,
Berapa lama, entar kira-kira di sono di pasar, jam berapa tentuin, entar masuk jam 7, keluar jam 9 udah pulang dah. Kan belum masak, belum dan sebagainya. Jadi di-list dulu Neng ya, Neng. Nih di-list dulu apaan yang mau dibelanjain. Terus berapa lama kita mau di pasar. Karena apa, jangan sampai kita hulu, jangan sampai berlebih-lebihan. Ya, oleh karenanya tentukan apa yang mau kita belanjain, apa yang mau kita ambil. Dan tentukan pula waktu agar kita tidak berlama-lama di dalam pasar. Karena ketika di dalam pasar nih orang banyak sumpah serapap, sumpah palsu, belum lagi teriak sana sini, itu banyak setan yang menancapkan benderanya agar kita apa? Agar kita lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kewajiban-kewajiban kita sebagai istri, harus ngurusin anak, harus ngurusin suami. Makanya jangan kelamaan dalam pasar ya, Bun. Lama-lama di dalam pengajian, insya Allah. Iya, kadang kan kalau lagi ngaji mah boro-boro lama. Baru 5 menit udah kusah keso. Emang begitu. Kalau ke pasar tuh kayak gimana ya? Kayak banyak pemandangan, kayak banyak, udah pengen masak ini ya. Tiba-tiba tercetus lagi belanja enak-enaknya. Mau masak rendang padahal dari rumah pengen masak opor. Pengen rendang pengen sayur ini sayur kebanyakan mau akhirnya busuk lagi di rumah. Kadang-kadang di pasar kok cepet banget sih waktu gitu Iya. Terasa. Godaan Bunda itu. Ada marketing di pasar itu. Hati-hati ya Bunda ya. Bun, Bunda, masih ada yang baper gak? Silakan. Orang dalam. Akhirnya bertanya juga nih Kak Elsa. Oleh Elsa. Baper. Boleh, jangan ambil ketawa. Baper nih Bunda. Nah itu bagus. Gimana Elsa? Bunda, Bang Melki, Bunda. Cuman permasalahannya kalau Elsa tuh gelap mata di diskon Bunda. Jadi promo. Iya, yang tadinya di list mau beli apa, sampai pasar jadi banyak deh tuh. Yang di list malah nggak kebeli, yang kagak di list malah ada tuh di keranjang belanjaan. Itu gimana tuh Bunda? Kalau Elsa tipe orang yang ke pasar seminggu berapa kali Elsa? Seminggu 8 hari. Seminggu 8 kali lo ke pasar, berarti ada yang 1 hari 2 kali dong. Laki lo emang kerja di pasar? Gimana sih? Iya. Oh jadi sering lapar mata di pasar nih Bang. Elsa itu namanya tadi baru banget disampaikan. Hulu berlebihan di dalam Islam. Apabila kita punya sifat berlebih-lebihan dalam Islam, maka itu adalah sifat yang melampaui batas. Sementara hal itu tidak dikehendaki oleh syariat. Dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Walladzina idza anfaqu lam yasrifu. Orang yang apabila membelanjakan hartanya mereka tidak berlebihan. Walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Allah. Dan tidak pula pikir tetapi pembelanjaan yang berada di tengah. Jangan buru-buru kita belanjain semua duit dikeluarin, belum ATM juga digesek, belum kartu kredit dikeluarin, ya. Sementara kita ini nggak butuh-butuh banget, jangan sampai berlebihan karena innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka orang yang berlebihan. Bayar-bayar kayak Elsa mah kalau kagak ke pasar dia online. Iya sama aja. Omset yang banyak banget. Ya sering banget begitu. COD ya kan, ntar lakinya suruh kesempatan bayar. kan gak datang 2 kali Bunda, jadi nggak boleh ya Bunda ya? Nggak boleh. Yang Dibatasi diperluin ya, Bunda. pasti yang dicatat yang diperluin kan Bang. Benar. Tapi akhirnya belinya yang nggak diperluin. Jadi beli lagi yang diperluin, beli juga nggak perlu. Mubazir. Di handphonenya si Elsa aja keranjang belanjanya tuh yang udah masuk keranjang itu 260 kalau salah barang. Bang, abang kok tahu Bang? Lah kan lo suka nunjukin Bang, kalau gajian Elsa mau beli ini gitu. Iya. Itu yang diperluin apa yang dibutuhin tuh Kak Elsa? Nyampur deh tuh Dipengenin. Bunda, Nah, nyampur. Tapi kadang-kadang gini Bun, perempuan itu kalau belanja, misalkan sama suaminya, ini perlu kata suami, ya udah beli deh. Beli. Terus yang kedua, ini perlu nggak perlu sih. Terus kenapa kamu beli? Ya mungkin 1 hari akan perlu. Iya. Udah gitu alasannya apa Bu? Lucu. Nah lucu. Cuma gara-gara lucu. Iya lucu. Beli, ya Allah. Lucu, pelihara lovebird aja juga lucu. Beli tas berapa harganya? 15 juta. Ini emang sama aja kan? Enggak, ini lucu. Nah, Alasan lucu itu. Lucu. lucunya 15 mahal juta ya. keluar. Ya Iya, Allah. wah semakin menarik nih tema kita pagi hari ini. Jangan kemana-mana, abis ini kita bahas lagi tentang adab di pasar. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan
penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Nah, pertanyaan terakhirnya dari saya nih. Jadi gimana kesimpulannya? Belanja di pasar dalam Islam. Adab belanja ke pasar dalam Islam. Tentunya tidak dilarang di dalam agama Islam. Kita mau belanja ke pasar, mau belanja ke mall, mau belanja ke swalayan, iya, mau belanja ke warung tetangga. Yang penting pertama, apabila kita masuk pasar jangan lupa baca doa. Banyakin zikir, pakai baju yang nutupin aurat. Jangan pakai lu daleman dipakai di luar. Buat ngejerit mak pakai legging. Sakit. Emang Superman. Iya, oleh karena jangan lupa juga menjaga amanah. Ya, dan juga pandangan perlu juga. Nih untuk kaum wanita yang ke pasar, baik juga kaum laki-laki yang ke pasar, jagalah pandangan. Kita memang tertujulah kepada apa yang kita mau beli, yang pertama. Dan yang kedua, innamal a'malu binniyat. Kalau pengen belanja kita bernilai pahala, maka niatkan ke pasar untuk ibadah. Beli makanan kesukaan suami, beli kebutuhan anak-anak, insya Allah perjalanan kita ternilai ibadah, pulang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Amin, Ta'ala. amin ya Rabbal Alamin. Semoga tayangan Assalamualaikum Bunda tentang adab berbelanja ke pasar bisa memberikan manfaat buat kita semua ya Bunda ya. Kita selanjutnya udah tahu nih cara-cara pergi ke pasar tuh seperti apa. Mau suami, mau istri nggak apa-apa berbelanja ke pasar, asal mengikuti adab-adab dalam Islam ya Bunda ya. Bunda Lisa boleh pimpin doa buat kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat yang membazir. Jauhkanlah kami sifat daripada sifat yang berlebih-lebihan. Dan tolonglah kami daripada kaum-kaum yang zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Lisa. Sami-sami. Terima kasih Bunda Nada. Terima kasih Ar-Rohim. Terima kasih bunda-bunda yang udah datang ke studio kami langsung. Terima kasih juga buat bunda yang nonton di rumah. Kalau mamanya mau nonton langsung ke studio kami, langsung DM Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan